Jadi kemarin karena curah hujan sangat tinggi itu, apalagi dari hulu Sungai Lusi, dari Blora sana, ya, itu juga anak sungai juga masuk ke Lusi semuanya. Akhirnya, tanggul yang ada di Kali Lusi yang selama ini memang belum sempat tergarap ya, karena kemarin Pemkab Kabupaten Gerobokan kan konsentrasi di infrastruktur jalan. Nah, tanggul Kali Lusi maupun Kali Ngulugu ya, itu belum tergarap itu. Akhirnya kemarin begitu curah hujan tinggi ya, air sampai melimpah ke kota ini. Jadi hampir 90% kota itu terendam banjir selama 3 sampai 4 hari. Jalan protokol saja penuh air, yang selamat itu Simpang 5 ke selatan, alhamdulillah selamat tuh. Baik, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyongsong pemilihan kepala daerah, ya, terutama bupati dan wakil bupati di Kabupaten Grobogan untuk masa bakti 2024-2029. Nah, untuk melihat atau mengamati apa yang sudah dipersiapkan atau terjadi di Kabupaten Grobogan, saya sudah bertemu dengan seorang tokoh insan media, yaitu Bapak Puji Daryana SPD. Ini jabatannya banyak, pengelola Jateng TV Channel, Kepala Bayangkara Pers Kabupaten Grobogan, dan juga Ketua Partai Bulan Bintang, PBB Cabang Grobogan. Apa kabar Pak Puji? Alhamdulillah kabar baik-baik, Bobo. Iya, baik. Pak Puji Daryana ini lahir di Grobogan 9 Maret 1965, lulusan pendidikan seni tari, namun lebih tertarik di bidang jurnalistik, politik, dan aktivis sosial. Pernah kerja di Korea sebagai seorang chef selama 10 tahun. Saat ini aktif di media. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu di Jateng TV Channel, kemudian di Bayangkara Pers, dan Ketua Partai PBB Cabang Grobogan. Nah, mungkin supaya lebih jelas Pak Puji secara singkat bisa bercerita mengenai apa yang dilakukan, karirnya, termasuk sekarang aktif di bidang pers sampai sekarang. Silakan Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta TV bangsa yang kami cintai, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Puji Daryono, tetapi di ijazah kami tertulis Puji Daryana. Ya, jadi ada kesalahan tulis saat kepala sekolah saya dulu orang Jawa Barat, maka jadi lucu. Puji Daryono menjadi Puji Daryana, adik saya Daryoto menjadi Daryata, yang lucu lagi, ya, saya punya saudara namanya Subagio menjadi Subagija. Jadi sampai sekarang nama saya kepanggil Puji Daryana. Di saat saya ke Korea,
Di bandara juga ditanya oleh petugasnya, apa dari Jawa Barat? Bukan, saya jadi dari Semarang, Jawa Tengah. Iya, Bapak, akan saya ceritakan sekelumit dulu saya kenapa sampai di Korea atau kembali ke Indonesia. Jadi saat itu sebenarnya saya lulus dari seni tari di 2, ya itu 88 tahun 88. Saya punya kesempatan untuk menjadi guru. Kebetulan saat itu saya ditugaskan di daerah Jawa Tengah, Belan Barat, di Brebes, di SMP Tanjung. Tapi saat itu kami punya kesempatan bisa transfer ke S1, ke D3 saat itu karena seni tari belum ada S1. Jadi cita-cita saya sebenarnya bukan untuk menjadi guru, tapi saya ingin menjadi dosen. Alhamdulillah, begitu saya lulus 88, itu ada kesempatan untuk transfer ke D3 dulu, sambil menunggu S1 dibuka. Maka kesempatan saya untuk menjadi PNS seperti teman-teman yang lain, harus saya milih salah satu. Karena saya sempat dipanggil oleh DK-nya, Pak Suwadji Bastomi almarhum, dan Pak Rektornya saat itu Pak Retmono, ya. Kalau kamu ingin jadi dosen, ya tinggalkan saja kesempatan kamu jadi PNS. Alhasil, kami kuliah di 3 seni tari lagi, kami lulus tahun 90. Menunggu 1 tahun lagi karena baru ada S1 berdiri. Dari pengalaman itu selama 1 tahun saya hidup di Semarang, saya berkumpul dengan teman-teman rekan dari wartawan gitu. Akhirnya saya tertarik masuk di lingkungan rekan-rekan wartawan di jurnalis. Saya sempat saat itu di media Siasat Pos Solo dan Kontras di Depok, Jawa Barat. Di Depok, Jakarta itu saya. Sambil kita menunggu S1-nya, ya. Setelah kita kuliah lagi S1, ya, terpaksa itu berhenti saya, ya, kumpul dengan teman-teman, saya konsentrasi sampai lulus. Begitu kita lulus, ada aturan bahwa S1 kalau ingin jadi dosen harus S2. Waduh, jadi saya tertunda lagi. Padahal saat itu S2 adanya hanya di IKIP Yogyakarta, ISI Yogyakarta. Akhirnya saya kembali lagi bersama dengan teman-teman di lingkungan wartawan, ya, sampai pada saatnya saya punya kesempatan ini ikut misi budaya di Korea Selatan. Karena basic saya adalah saya penari, pencipta tari, dan koreografer tari. Saya punya kesempatan di Korea, tapi di saat saya kuliah di seni tari transfer ke S1 itu saya sempat sekolah masak itu, Koko. Di di SMK 6 Semarang, Negeri Semarang, Sidodadi itu. Ya. Saya sempat 1 tahun ikut master chef di sana, ya, masakan Nusantara dan lain sebagainya. Jadi saya di Korea itu dulu saya misi budaya. Sampai di Korea saya ketemu dengan rekan-rekan ternyata TKI, ya, tenaga kerja Indonesia, rambutnya di sana kan orangnya gondrong-gondrong itu, laki-lakinya seperti bintang film Indonesia saja, orangnya bersih, cakep, ya, kantongnya tebal. Saya di sana tergiur saya. Awalnya misi budaya, saya dirimu oleh salah satu orang, Mas, ngapain pulang ke Indonesia? Ayo kerja di sini, kerja di pabrik. Gitu. Saya juga heran loh, setahu saya pabrik itu adanya di ya, TKI itu adanya di Arab. Masuk di Korea ada TKI. Wah, Mas nganu itu orang bergaul itu. Ini kami ada sekitar 30.000 ini orang Indonesia, anak-anak muda di sini kerja jadi TKI tenaga kerja. Ya jangan TKI lah, kalau bisa TKN, tenaga luar negeri biar agak keren. Oke, kita sepakat. Akhirnya sampai di Korea kita pentas di salah satu instansi di sana, ya. Kebetulan ada juga festival di Kota Ansan. Habis pentas saya tidak ikut rombongan pulang ke Indonesia. Saya Mbak ikut rekan-rekan tadi, mas-mas yang gondrong-gondrong tadi. Ternyata di sana saya kerja pertama kali kerja di pabrik paksa, Bapak. Paksa itu kerdus. Ya, karena ini anggapan saya, wah, pabrik kerdus itu ringan, ya. Saya kuat, ternyata saya hanya kuat 7 bulan. Setelah itu saya pindah ke pabrik yang lebih enak, di injection, membuat kursi untuk stadion itu.
Dulu di Indonesia kursi stadion dari pasti kan juga belum ada. Di saat saya tahun 2000 itu, dari sana, itu ternyata di pabrikan sana, di home industry membuat kursi itu. Karena saat itu kerja saya malam terus, jadi mohon maaf saya 10 tahun Bobo, kerja di Korea masuk malam. Saya punya waktu longgar siang. Ngapain saya tidak pakai ilmu saya. Kebetulan adalah salah satu WI Warung Indonesia, restoran Indonesia, tapi pemiliknya adalah orang Bangladesh dan India. Kami coba di sana pertama kami ini jadi tukang cuci piring. Yang masak orang Indonesia juga, orang Bangladesh. Jadi beda sama masakan Nusantara dengan yang masak orang sana. Saya amati satu persatu. Mereka bosnya juga kan, lu anak ini biasanya yang nyuci 4 orang, ini tangannya 1 orang kok bisa? Dan tidak ada yang pernah ini piring atau mangkok yang pecah. Mereka ternyata memperhatikan kita. Kamu bisa masak? Ya sedikit-sedikit. Akhirnya warung itu chefnya saya yang suruh mengambil alih. Akhirnya saya buat masakan Nusantara di sana, rendang sampai dan lain sebagainya itu Bapak. Luar biasa. Ya. Baik, mungkin bisa dilanjutkan ya setelah di tanah air kan aktif di bidang media. Nah, sekarang di semua daerah, nanti termasuk di provinsi juga sedang mempersiapkan proses pilkada. Nah, mungkin karena Pak Puji Daryono ini adalah seorang jurnalis, mungkin bisa menyampaikan amatannya yang terjadi di Gerobokan sekarang seperti apa? Apakah sudah mulai ada calon-calon yang bermunculan atau partai-partai yang sudah mulai menyampaikan rencananya? Silakan Pak Uji. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya lanjutkan tadi, sekelumit saya di Korea, tahun 2010 bulan Mei, saya pulang ke tanah air. Jadi saya pergi ke Korea itu 25 Mei, pulang sampai tanah air juga 25 Mei, tapi tahunnya berbeda. Tahun 2000 pulangnya 2010. Jadi saya rencanakan. Kami sampai di rumah juga bingung mau kerja apa saya. Gitu ya. Saya kembali ke habitat saya lagi jadi guru tari, ngajar di beberapa sekolah SMP dan SMA. Dan yang ini yang menjadi bakat saya kan sering ngamen itu, juga di tempat nganten. Jadi hampir se-Jawa Tengah. Nah, disitulah saya kenal namanya politik saya. Dulu saya hanya ikut-ikutan. Ya, begitu saya pulang karena kami nganggur tidak punya pekerjaan, otomatis saya akan membangun jaringan. Saya masuk ke salah satu partai. Kebetulan saya kok tertarik dengan Pak Yusril Iza Mahendra. Ini saya katanya dulu pernah saya ngadakan pameran itu di Rembang ya. Kita membuat istilahnya grebek Rembang itu dengan memboyong pakaian baju Raden Ajeng Kartini dari Mantingan sampai ke Pendopo. Di sana ada kunjungan Menteri Menkumham saat itu Pak Yusril itu tahun 2002 kalau nggak salah itu. Ya, saya tertarik begitu saya pulang, wah iya ya, saya dulu pernah ketemu dengan Pak Yusril, bahkan saya saat itu pernah salaman. Beliau masih muda, ganteng juga dulu saat itu, saya tertarik. Makanya saya ditawari oleh teman yang lain karena saat itu ketua DPC-nya juga menyerah ya tidak kuat untuk mengadakan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual. Kami memberanikan diri, tapi kami bukan sebagai ketua DPC. Tahun 2013 itu ya untuk persiapan 2014 untuk pemilu. Baru 2017 saya dipercaya oleh rekan-rekan untuk mengendalikan DPC, Dewan Pimpinan Cabang Partai Pembangunan Gerobokan. Dari situlah kami terasa ya, kami bisa komunikasi dengan rekan-rekan pengurus partai yang lain, partai besar maupun partai-partai yang seperti Partai Bulan Bintang. Jadi menurut pengamatan kami, karena kami juga ikut pemilu 2014,
2019, 2024 yang kemarin Bapak ini. Jadi memang dinamikanya memang luar biasa. Jadi rival kita berbeda, teman kita berbeda. Memang di politik itu betul ya, tidak ada namanya teman abadi maupun musuh abadi. Jadi ya kita santai-santai saja karena pada dasarnya partai kami adalah partai Islam yang nasionalis. Jadi untuk kaitannya pilkada Bapak, jadi kemarin pilpres dan pileg ya seperti itu. Dinamikanya memang seperti itu. Jadi mohon maaf partai kami ya khususnya di Gerobokan belum berhasil. Ya ternyata musuh kami, rival kami lebih baik daripada kami. Jadi kami menyadari ya, kami tidak akan mencari alasan yang neko-neko katanya curang atau apa. Saya yakin semua itu curang. Saya pun juga ikut curang. Hanya uang saya tidak laku, lebih besar uangnya mereka. Tapi kami legowo sajalah, namanya politik ya seperti ini. Jadi kemarin pileg, pilpres itu ya, itu rasa pilkades ya Pak. Jadi di Gerobokan udah gila-gilaan kalau namanya pilkades, ya 1 suara bisa 1.500.000. Nah kemarin ya hampir mirip-mirip seperti itu. Ya. Jadi itu dijalankan oleh incumbent ya dan lain sebagainya dan pendatang. Jadi itu kami juga memaklumi ya sebetulnya. Tapi kami legowo, kader-kader Bulan Bintang akan legowo. Jadi bahwa kami ternyata masih perlu dipersiapkan untuk pemilu 2029. Kaitannya dengan pilkada ini di Gerobokan sudah ada kusak-kusuk Bapak nih. Jadi apakah nanti koalisi kemarin pilpres itu, capres itu akan dipermanenkan di Gerobokan? Ya, kami kok juga belum tahu. Tapi yang jelas dari kandidat yang ada yang muncul ya, baik dari lokal maupun ya maupun pendatang ya, ini sudah banyak sekali. Jadi di Gerobokan yang memperoleh kursi ya yang banyak adalah satu PDIP itu sekitar 17, untuk PKB kita 9 dan Gerindra 9 dan yang lainnya di bawahnya. Saya kira tiga partai tersebutlah ya kami harapkan bisa mengajukan jago-jagonya. Jadi kita sekali lagi memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemilu itu bukan sesuatu yang keramat enggak. Itu kan hanya momen gawe 5 tahunan Bapak. Jadi harus kita laksanakan dengan riang gembira. Jadinya ada kesalahan dan apa kan ada pengawas, ada Bawaslu dan lain sebagainya. Kita usulkan di sana Bapak. Oke, baik. PDI, PKB, Gerindra. Jadi paling tidak 3 partai ini yang bisa membentuk koalisi, bahkan mungkin PDI tidak perlu koalisi. Kalau nama-nama orang yang dipersiapkan sudah mulai kelihatan atau belum, Pak Puji? Ya Bapak, jadi ini kami juga sudah punya catatan ini. Jadi kira-kira siapa kandidat yang nanti akan maju nanti. Ya, jadi masing-masing partai juga sudah menyiapkan diri. Bahkan malah ada ini polling entah itu dari mana saya tidak tahu ya. Jadi yang jelas dari PKB itu nanti Pak Dr. Bambang ya, Dr. Bambang Pujianto itu sekarang masih aktif menjabat Wakil Bupati Gerobokan. Kedua, ini tentunya dari Gerindra ini Pak Sugeng Prasetyo, Ketua DPC Gerindra, dan yang ini yang dari PDIP, ya PDIP belum kelihatan apakah nanti akan menampilkan kadernya karena di situ juga ada sekretaris maupun bendara. Sekretaris Mas Agus yang sekarang menjabat selaku ketua DPRD dan ada Mbak Lucy itu juga bendara PDIP atau mungkin diambilkan dari birokrasi
eh, Mbak Indri. Mbak Indri sekarang Kepala Dinas Sosial, Mbak Indri Melawati. Ya. Dan ini juga ada dari partai yang lain yang perolehan suaranya juga signifikan, nanti dia mungkin bisa duduk di jajaran pimpinan DPRD nanti. Ada Mas Setiawan Joko Purwanto, itu dari Hanura yang sering dipanggil Mas Dondot, dan ada dari Golkar ini Mas, ya, Pak Bobo nih. Ini justru malah dari Golkar itu juga malah mencuat ini, ya, mulai tampil ini. Namanya dari Pak Muhammad Sidik yang dipanggil Mas Kamal itu. Itu juga dari polling yang ada, bahkan beliau sudah 14,4% itu, ya, nomor 2 setelah Pak Bambang. Itu Bapak. Ya, baik. Nah, ini kan karena sudah jabat 2 kali, petahana Bupati tidak bisa nyalon lagi. Apakah ini menjadikan lebih apa ya, lebih bersemangat lah calon-calon ini, karena biasanya kalau ada incumbent itu kan sudah sudah lebih kuat karena sudah lebih jalan lebih dulu. Saya kira Bapak, ini kesempatan untuk partai-partai yang lain yang kebetulan mendapatkan kursi yang besar di DPRD seperti Gerindra maupun PKB, karena Bu Sri Sumarni beliau sudah 2 periode, tentunya beliau nanti akan menunjuk kader yang lain. Karena saat ini ketua DPC-nya masih Bu Sri Sumarni, bukan yang lain. Maka saya sebut depan tadi, mungkin saja nanti PDIP akan menampilkan mungkin sekretarisnya, namanya Pak Agus yang sekarang ketua DPRD, maupun Mbak Lucy. Bahkan mungkin diambil dari birokrat, yaitu kebetulan Mbak Indri itu, ya, Mbak Indri Agus Wilawati itu Kepala Dinas Sosial yang kebetulan putri tunggal Ibu Sri Sumarni Bupati sekarang, Bapak. Kemudian yang menjadi persoalan-persoalan utama yang dihadapi di Gerobokan 5 tahun ke depan ini apa? Yang tentu kalau mau nyalon pasti harus mengerti ini supaya dia tahu apa yang harus dikerjakan. Yang jelas untuk Gerobokan yang sangat urgent, Bapak, ya melanjutkan ini pembangunan infrastruktur ini oleh Bu Sri Sumarni sudah mencapai mungkin 78% sampai 80% ini. Jadi infrastruktur baik jalan antar desa, antar kecamatan maupun jalan kabupaten. Dan alhamdulillah jalan provinsi sudah mulai dibangun. Kemarin Pak Presiden rawuh di sana, ikut meninjau langsung pembangunan jalan dari Purwodadi sampai ke Blora. Yang kedua adalah ini yang menjadi permasalahan di Gerobokan adalah karena masyarakat sini umumnya adalah petani, ya. Jadi kelangkaan pupuk. Jadi kelangkaan pupuk itu untuk pemimpin yang akan datang hanya segera dicarikan solusinya. Masalahnya apa? Karena apa? Jadi pupuk jadi langka. 2, juga pupuk yang tidak subsidi sangat mahal. Jadi alternatif rekan-rekan yang akan membuat pupuk itu juga tersumbat, ya, karena urusan birokrasi Bapak itu. Nah, kemudian kalau nggak salah Gerobokan banjirnya tahun ini agak besar-besaran juga. Jadi alhamdulillah masyarakat Gerobokan merasa alhamdulillah nih dapat rezeki. Rezeki kan macam-macam Bobo, ya. Ada rezeki panen raya, ini panennya adalah panen air ini. Tapi masyarakat Gerobokan bisa berbagi dengan daerah yang lain. Jadi kemarin karena curah hujan sangat tinggi itu, apalagi dari hulu Sungai Lusi dari Blora sana, ya, itu juga anak sungai juga masuk ke Lusi semuanya. Akhirnya tanggul yang ada di Kali Lusi yang selama ini memang belum sempat tergarap, ya, karena kemarin Pemkab Kabupaten Gerobokan kan konsentrasi di infrastruktur jalan.
Nah, tanggul Kali Lusi maupun Kali Ngulugu ya, itu belum tergarap itu. Akhirnya kemarin begitu curah hujan tinggi ya, air sampai melimpah ke kota ini. Jadi hampir 90% kota itu terendam banjir selama 3 sampai 4 hari. Jalan protokol saja penuh air, yang selamat itu Simpang 5 ke selatan, alhamdulillah selamat, Bapak. Nah, itu dampaknya terhadap pertanian seperti apa, Pak? Kalau nggak salah ini kan baru mulai pada tanam padi ini. Kebetulan di Gerobokan MT pertama itu kan berbeda-beda jaraknya, Bapak. Jadi dari Penawangan ke selatan, Penawangan ke utara, ya, terusan Purwodadi ke timur, itu kan berbeda-beda. Jadi kemarin yang kena banjir, ya, itu di daerah Berati, Kelambu itu sudah selesai MT1. Jadi padinya sudah kemarin sudah laku. Hanya mereka kan menanam berambang, ya, ada yang semangka, ya, ada yang kacang, ya itu kelalap banjir semua. Bahkan terakhir kemarin saya mau ke Kelambu lewat desa Sendang Rejo itu. Saya terpaksa saya tidak bisa melanjutkan karena motor saya keblebek banyu mogok itu. Terpaksa saya titiskan ya, saya bisa pulang kembali ke Penawangan langsung ke Purwodadi. Kemarin alhamdulillah di Gerobokan dapat kunjungan ya pejabat tinggi yaitu dari Polri dan militer, Pak eh, Kapolda ya, dan Pak Anu ya, itu rawuh di Gerobokan naik helikopter di lapangan Mayan. Jadi juga sekaligus memberikan bantuan, tentunya memberikan motivasi kepada prajurit yang di bawah untuk tidak segan-segan membantu masyarakat yang saat ini di Gerobokan memang baru kena musibah tadi, dapat rezeki banjir tadi, ya terpaksa nih memang sedikit menghambat rekan-rekan ini yang biasanya buka warung juga harus tutup. Saya sendiri buka mie ayam itu juga nggak pre 4 hari karena apa? Nggak bisa produksi ayamnya, mie ayamnya sama baksonya. Jadi kita harus tutup ini. Itu Bapak. Nah, itu apakah memang penyebab tunggalnya tanggul? Artinya kalau ke depan tanggulnya diperbaiki, banjirnya sudah bisa dicegah gitu kira-kira. Ini Bapak. Jadi gelontoran air itu kan dari timur itu Kali Lusi. Kalau dari selatan itu Kali Serang itu. Jadi tepuknya ada di desa Simbuan. Simbuan itu masuk Kelambu. Ada 2 bendungan. Satu bendungan Kletak itu Kelambu itu. Dan bendungan Balapan yang ada di Kudus. Jadi kita kemarin berbagi seandainya di bendungan Kletak itu dilepas, ya saudara kita di Kudus ya mungkin bisa 1 leher itu banjirnya. Ya, tapi ada kebijakan ya buka tutup, ya warga Gerobokan, kota Gerobokan ya ikut sedikit merasakan sama-sama ya. Dari teman-teman yang dari Demak maupun di Kudus itu mungkin 1 pinggang, Gerobokan itu setinggi lutut. Ya, jadi berbagi itu. Jadi memang tanggul itu memang harus perlu diperbaiki. Ya, seandainya ada curah hujan yang agak deras, ya itu air tidak melimpah ke kota. Memang harus perlu disiapkan pompa air juga, Bapak. Tapi ya tadi, ya semuanya tadi di bendungan Kletak, Kelambu tadi. Saya itu dibuka ya kasihan saudara kita yang ada di Pati, saudara kita yang ada di Kudus mau di Demak. Itu Bapak. Ya, baik. Terakhir Pak Puji, figur seperti apa yang kira-kira dibutuhkan atau yang cocok untuk memimpin Gerobokan ke depan yang bisa menyelesaikan tadi masalah-masalah yang sudah disebutkan Pak Puji tadi? Ya terima kasih Bapak. Jadi setelah pasca Bu Sri Sumarni 2 periode ini nanti menyelesaikan tugasnya sebagai Bupati Gerobokan ya. Ini saya sampaikan tadi sudah hampir 80% ini infrastruktur ya. Ini sudah tergarap, jalan-jalan sudah tergarap. Jadi di Gerobokan ya. Itu sekarang enak Bobo. Jadi saya sebagai wartawan
ya, menit ini, ya, detik ini saya ada di Kedung Jati, begitu saya dapat telepon dari teman dari ujung sana Ngaringan, "Mas, saya tunggu, ya kita podcast." Tunggu 40 menit. Saya meluncur lewat jalan tikus tapi sudah beton semua, alhamdulillah sampai. Tapi yang dulu mungkin 3 hari baru sampai, Bapak. Itu. Jadi jadi memang sekarang sama, kita dari Geyer, begitu dapat undangan teman, "Udah saya tunggu di Waduk Klera, ya. Ini ada kegiatan liputan di sini," otomatis saya butuh hanya 20 menit saya berani. 20 menit saya datang, pasti 20 menit saya datang. Dulu mungkin bisa sampai 4 jam, 5 jam. Jadi kami juga sebagai warga Gerobokan, ya, walaupun kami berbeda partai, kami juga mengapresiasi atas keberhasilan Bu Sri Sumarni dan Pak Bambang, Dr. Bambang Pujianto yang menjabat Bupati, ya, 2019-2024, berakhir nanti 2024, ya, sudah menjalankan tugasnya. Jadi masyarakat Gerobokan sekarang sudah tidak diolok-olok lagi. Dulu Gerobokan sering dikatakan, ya, kalau banjir itu nggak bisa ndodok, ya, kalau kemarau nggak bisa cewek, itu sering, ya, kita dapat olok-olok seperti itu. Tapi sekarang kami dan rekan-rekan yang kerja di luar negeri juga bisa membusungkan dada bahwa jalan di Gerobokan tidak aspal, semuanya hampir beton. Nah, untuk penerusnya tentunya masing-masing ketua partai itu punya kelebihan juga, seperti Pak Bambang Pujianto, Pak Dr. Bambang Pujianto, beliau juga mantan birokrasi, ya, dari bawah, ya, sampai kepala dinas, sampai kepala rumah sakit, dan kemarin mendampingi Bu Sri Sumarni menjabat sebagai wakil bupati. Dan Pak Sugeng, beliau juga seorang pengusaha sukses itu, minyak, itu bos minyak, beliau juga punya pengalaman karena selama 5 tahun ini beliau juga duduk di kursi pimpinan DPRD, ya, dari fraksi Gerindra, dan nantinya ada yang dari PDIP, kalau nanti beliau akan menetapkan salah satu calon bupatinya, mungkin dari sekretaris maupun bendara, atau mengambil birokrasi yang kebetulan juga anaknya ketua DPC. Saya kira masing-masing punya kelebihan, Bopo. Jadi kami belum bisa memprediksi kira-kira siapa yang pas. Harapan kami, ya, berkompetisilah yang baik. Kenapa? Masyarakat Gerobokan butuh pelayanan. Satu tadi karena Gerobokan adalah salah satu daerah lumbung pangan, ya, penyedia beras. Ya, sekarang transportasi sudah bagus, semua truk yang angkut gabah, kombi sudah bisa masuk ke desa. Ya, hanya kelangkaan pupuk, monggo nanti mencari format yang lain, apalagi di Pak Prabowo kemarin visi misinya adalah pupuk gampang, pupuk murah. Nah itu nanti monggo ketiga Kadindat tadi bisa bersinergi dengan pemerintah pusat itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Puji Daryono, SPD, wartawan, tokoh politik di Gerobokan yang sudah menyampaikan berbagai analisanya, wawasannya. Mudah-mudahan membantu kita semua, khususnya masyarakat Gerobokan, untuk mempersiapkan pemimpin ke depan yang ideal, yang bisa menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Gerobokan. Sekali lagi terima kasih Pak Puji Daryono, sukses terus. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bapak.